Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Amma teman-teman sekalian, selamat malam kembali. Berjumpa lagi bersama saya di channel saya, itu Kul Hanif Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit ilmu tentang video pembelajaran, yaitu pengertian ilmu nahu. Bagi kalian yang informasi, saya akan kalian buka di aplikasi YouTube atau insya Allah kita buatkan dengan video CapCut. Langsung saja kita apa itu pengertian nahu? Jadi ilmu nahu merupakan sesuatu bagian dasar dari tata bahasa Arab untuk mengetahui jabatan kata dalam kalimat, harokat terakhir di suatu kata. Jadi secara bahasa, kata nahu memiliki ada 6 makna, teman-teman, yaitu 1. Kata nahu berasal dari kata al-qasdu yang artinya menyengaja. Kemudian memiliki kata al-jihatu yaitu adalah arah. Kemudian nahu juga memiliki arti al-mithal atau contoh atau seperti. Kemudian al-miqdar berarti adalah kira-kira, dan al-qasmu berarti bagian, dan yang keenam adalah al-ba yang artinya sebagian. Jadi secara istilah, nahu menurut istilah disusun dalam 2 hal. Yang pertama, yang namanya ilmu nahu disebutkan ilmu bi usuli mustanbatatin min kalamil arabi yu'rafu biha ahkamul kalimatil arabiyyati hala ifradiha wa hala tarkibiha. Jadi nahu adalah ilmu tentang suatu kaidah atau pokok-pokok yang diambil dari kalam Arab atau diambil orang Arab. Untuk apa? Untuk mengetahui hukum kalimat Arab sendiri yang enggak disusun seperti kayak panggilan, kemudian idgham dan sebagainya. Dan keadaan kalimat ketika ditarkib. Ini yang menurut istilah. Sedangkan yang kalau menurut menjadi perbandingannya sendiri yaitu ilmun bi usuli mustantati min qawaidil arabi yurafu biha ahwalu awakhir kalimi i'raban wa binaan. Jadi nahu merupakan ilmu tentang pokok-pokok yang diambil dari kaidah-kaidah Arab untuk mengetahui keadaan akhir kalimat dari setiap i'rab maupun mabni. Nah, apa sebab-sebabnya yang mendorong disusunnya ilmu nahu? Jadi pada dasarnya bangsa Arab itu sudah merupakan bahasa yang memiliki keahlian dalam menggunakan 2 bahasa sekaligus. Ada 2 bahasa sekaligus ya, dari orang Arab. Ada yang menggunakan bahasa fasih, ada yang menggunakan bahasa dialek. Nah, kebanyakan kalau yang ngomongin seperti itu, bahasa Arab fasih ada di mana? Ada di daerah Arab Saudi, termasuk di Indonesia. Tapi ada juga bahasa itu digunakan sebagai bahasa dialek, seperti kayak di daerah Yaman, Irak, apalagi Palestina. Ya, kita doakan semoga Palestina segera dimenangkan oleh Allah. Kemudian Iran, apalagi, dan sebagainya. Jadi apabila saat mereka harus menggunakan bahasa fasih, mereka pun tahu, oh ini sudah tentang masalah bahasa Al-Quran apa, terus bahasa hadisnya apa, harus menggunakan fasih. Tapi kalau orang yang mengalami pesantren seperti ini biasanya itu menggunakan sebagai bahasa dialek, sebagai bahasa daerahnya sendiri. Setelah Islam berhasil melakukan futuh ke negeri Ajam, jadi orang Ajam itu adalah orang-orang yang belum mahir bahasa Arab kayak kita lah, kita harus belajar pakai bahasa Arab. Akibatnya itu terjadilah secara rivalitas dalam cukup waktu lama, sehingga salah bukan dialami orang awam juga, tapi orang-orang pelajar dan sastrawan juga. Apa tujuannya dari ilmu nahu sendiri? Jadi tujuannya agar di dalam kaidah bahasa Arab itu, bahasa itu menjadi bahasa yang paling fasih dan terjaga, sehingga Al-Quran dan hadis Nabi terjaga keasliannya dari kesalahan. Di sisi lain,
Ilmu nahwu juga bisa dipakai sebagai sarana untuk mengungkapkan kemukjizatan bahasa Al-Quran atau ijazul Quran. Jadi tujuannya dari ilmu nahwu sendiri adalah bagaimana caranya agar kita sebagai orang awam yang belum memahami bahasa Arab, yuk kita segera belajar dan belajar. Oh misalkan katanya huruf atafnya kayak gini teman-teman, atau huruf istisna kayak gini teman-teman. Nah teman-teman harus tahu juga sendiri bahwasanya huruf itu seperti ini, huruf itu seperti ini, nah seterusnya dan seterusnya gitu teman-teman. Jadi jangan kayak Wahabi yang biasa di setelah ustadz-ustadz yang ternama, kalau orang Wahabi itu dia gak bisa bahasa nahwu sorof. Biasanya yang terjadi kasus tuh ustadz Wahabi yang sekarang ini ya, tapi jangan sampai lah. Kalau misalkan yang ngaku salafi tapi kok masih kayak gitu, ya kudu harus rajin belajar nahwu sorof ya, jangan sampai telat gitu ya. Ini sekedar peringatan. Kemudian kita akan membahas bukan masalah fi'il dan tanda-tandanya kita sudah tahu. Sekarang kita sudah masuki bab fi'il. Nah, apa itu bab fi'il? Fi'il itu adalah kata kerja. Kalau dalam bahasa Arab adalah fi'il. Tapi kalau bahasa Inggris menggunakan verb atau kata kerja, sama aja sih. Ada verb 1, verb 2, ada verb irregular, ada verb regular. Tapi kita gak bahas yang bahasa Inggris. Kita fokus di bahasa Arab saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-af'alu salah satun madin, mudhari'un wa amrun. Fi'il itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu fi'il madhi atau fi'il menunjukkan dengan makna yang terjadi, kemudian fi'il mudhari' yang menunjukkan tentang masa lampau, dan fi'il amr. Nah ini contoh saya buatkan, itu dhaba yadhabu idhab. Baiknya, apa itu fi'il madhi? Tapi kita belum bahas tentang masalah fi'ilnya majhul, bukan. Kita belum sampai sini. Kita fokus yang fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah ma adalah ala hadatsin wan qada. Fi'il madhi adalah lafaz atau kata yang menunjukkan pelaku yang terjadi dan tamat atau selesai. Apa tanda-tandanya? Yaitu walamatu antuk balatai ta'nis sakinah. Itu alamatnya adalah sering dimasuki tak tanis sakinah. Contohnya apa? Qoma jadi qomat, dakhala jadi dakhalat, istakhraja menjadi istakhraja. Itu kalau menggunakan tak tanis, tak yang disukunkan. Biasanya itu jadi kayak dakhalat atau qomat, itu terjadi masuk kategori tasrif istilahi. Nah, kalau yang harokat bagaimana, Mas? Kalau yang harokat itu ciri-cirinya harus fathah semua. Itu fa'al madhi maftuhul akhir badan. Itu fa'ala, sabaha, akala, konan dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke yang bab fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah suatu kata yang menunjukkan pelaku yang sedang terjadi dengan akan datang. Ciri-cirinya adalah sin memasuki huruf sin, sofa, lam, dan ro. Ini contoh dalam Al-Quran baik ya. Yaitu sofa ya'lamun, sin saya'lamu, dan lam ya'lam. Lam ya'lamu. Belum masuk lam ya'lam ya. Kalau lam ya'lam itu harfu jazm, insyaallah kita akan bahas di lain waktu. Nah, pertanyaan bagi buat teman-teman, apakah dari fi'il mudhari itu ada dalam Al-Quran? Banyak. Jadi dalam Al-Quran itu banyak sekali tentang masalah fi'il mudhari, banyak sekali. Dan antaranya surat Al-Takatsur, saufa ya'lamun, terus saufata lamun, itu kan ada teman-teman. Biasanya kalau fi'il madhi itu menunjukkan tentang masa lampau atau sesuatu yang sedang terjadi. Tapi kita belum bahas tentang masalah yang benar majhul. Nanti insya Allah kita lain waktu.
Kemudian adalah fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Fi'il amr adalah ma adalah hadatsin istiqbal. Fi'il amr adalah suatu kata yang menunjuk masa yang akan datang. Biasanya fi'il amr ini menunjukkan dengan kata perintah ya, dengan kata berperintah. Sekali lagi, fi'il madhi itu menunjukkan dengan masa yang telah terjadi. Cirinya adalah huruf fathah. Kemudian yang fi'il mudhari cirinya adalah sedang terjadi. Biasanya kalau fi'il mudhari itu ada selain dari sin, saufa juga ada huruf mudhari'ah. Nah, contoh huruf mudhari'ah adalah ya lamu, tak lamu, nak lamu, dan sebagainya. Itu terjadi pada huruf mudhari'ah. Hanya huruf mudhari'ah yang boleh menggunakan fi'il madhi. Kalau fi'il amr tuh gak kayak gitu. Fi'il amr itu walaupun menunjukkan masa yang akan datang, tapi fi'il ini memiliki arti perintah. Artinya fi'il ini menunjukkan dengan suatu pelaku untuk menunjukkan kata perintah. Bedanya dengan nahi. Kalau nahi menunjukkan tentang masalah larangan. Apa cirinya? Itu walamatuhu an yuqbala ya muannasati mukhatabati wa yadullu ala tulab. Jadi ciri-cirinya adalah diberi ya muannas mukhatabah dan menunjukkan makna tulab atau tuntutan. Nah, santri 8B ada mengatakan, Ustadz, kalau yang kata film itu bagaimana Ustadz? Itu kan contoh yang sudah disebutkan akhi. Contohnya buat fil amr yang buat besok ujian adalah itrib. Nah, kita harus dulu. Kita gak bahas tentang masalah isim fa'il dan isim maf'ulnya. Kita akan bahas dulu yang fil amr. Nah, fil amr sekarang. Doroba. Berarti fil amr apa? Itrib. Sebelumnya yang fil mudhari adalah yatrib. Terus qala dari fil madhi. Perintahnya apa? Qul, katakan. Terus apa lagi? Akala. Amr apa? Qul. Terus irji. Asal kata apa? Roja. Dan seterusnya dan seterusnya. Coba Ustadz, contoh yang lain. Oke. Contoh yang lain selain dari fil amr itu banyak. Di antaranya adalah syariba. Berarti fil amr adalah ishrib. Akhoza berarti khuz. Kemudian kataba jadi uktub dan sebagainya. Setelah ini kita akan membahas tentang naib fa'il. Jadi naib itu yang artinya pengganti sedangkan fa'il pelaku. Kalau kita digabungkan, naib fa'il makna adalah penggantinya pelaku. Kalau istilah bagaimana? Istilah itu naib fa'il terjadi menunjukkan pengganti fa'il yang gajas pelakunya. Jadi naib fa'il ini disebut sebagai isim fa'il. Isim fa'il itu kayak gini. Kayak fa'ilun atau nasirun dan sebagainya. Ini biasa terjadi fi'il yang memiliki kasus seperti apa? Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Adapun fi'il jika digunakan untuk membuat naib fa'il bisa dijadikan lazim maupun muta'addi. Itu teman-teman. Kalau fi'il muta'addi bagaimana? Jadi ada beberapa konsep. Kalau fi'ilnya dalam muta'addi, maka cirinya adalah dapat meniadakan atau membuang fa'ilnya. Ini ada beberapa kasus. Kalau yang fi'il muta'addi itu harus membuang fa'ilnya dulu. Kalau lazim bagaimana? Kalau lazim harus meniadakan fa'ilnya dan nggak perlu membuang yang lagi. Cuma meniadakan tok yang lazim. Sedangkan kalau yang muta'addi yang kedua, menempatkan maf'ul bih pada posisi fa'il yang dihilangin. Dan jangan harus dirubah sebelum ke dalam bina majhul. Apa itu bina majhul?
Bina majhul merupakan sesuatu kata yang menunjukkan orang asing atau orang nggak dikenal. Kalau yang lazim harus ke dalam bina majhul sama aja. Jadi ada dua nih, ada naibu isim fa'il dan isim dohir. Jadi rumusnya gini. Kalau yang membuat fi'il madi berarti dumma awaluhu wa kusra ma qabla akhirih. Jadi rumusnya adalah harokat domanya tetap diawali kalimat. Huruf sebelumnya adalah harokatnya kasroh. Contohnya apa? Kalau kita bandingkan kalau fi'il yang biasa, yaitu droba Ahmadu Zaidun. Ahmad telah dipukul. Siapa dipukul siro? Yaitu apa? Zaid. Berarti yang kata doroba Ahmadu Zaidun itu masuk kategori mana? Kategori yang fi'il madi tapi bukan majhul. Tapi kalau majhul, nih, dumma waluhu aku sama qabla akhirih. Kita contoh. Doroba Ahmadu. Berarti yang belakang Ahmadunya masih tetap. Berarti untuk membuangnya, yang kata Ahmadu dibuangin. Nah, yang kata Zaidunnya dimajuin. Terus yang doroba itu diganti menjadi duriba. Ya, dia kata duriba. Doroba, kita tulis doroba. Berarti yang dibuang mana? Yang dibuang adalah huruf harokat fathahnya sebelumnya. Dotnya dikasih du, ro-nya dikasih re, seperti itu. Apa maksudnya? Nih, keterangannya. Duriba Zaidun. Z telah dipukul. Itu apa? Duriba itu fi'il madhi majhul mabni ala fathi. Kemudian Zaidun naib fa'il marfu'un. Nah, kalau yang naib fa'il itu harus dalam keadaan rofa. Rofa itu harus dalam keadaan doma. Gitu teman. Kalau yang fi'il madhi mabni adalah fathah. Kalau yang Zaidun naibnya adalah rofa. Rofa itu harus dibaca doma. Gitu ya. Kalau isim zohir itu ada beberapa macam. Ada domir mutasil dan mufasil. Masing-masing ada 12 beserta macamnya. Kayak nasoro, nusiru, nasoro. Berarti apa? Nusiro dan sebagainya. Contohnya kayak nusiro. Telah ditolong mereka berdua laki-laki. Fadalah domir huma. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah ini, apakah ini bisa dijadikan sebagai naib fa'il? Kalau yang dari kalimat di atas, selama dari fi'ilnya lazim, baik itu madi, mudhari, amr, baik itu yang lazim ataupun mutaaddi, itu gak boleh diganti atau gak boleh diubah. Nah, kecuali ada 4. Kalau keempat ini boleh diganti. Apa itu? Pertama adalah maf'ul bih. Contoh, qara'a Muhammadun al-Qur'an. Yang harusnya baca begini, baca apa? Quri al-Qur'an atau quri'a. Ya benar, quri al-Qur'an, quri al-Qur'an. Mana seperti itu, teman. Itu gak masalah. Kemudian yang kedua adalah masdar. Itu rosama Zaidun Rosman Jamilun. Berarti diubah yang mana? Yang diubah adalah rosamanya. Berarti rosama Jamilun. Dia telah menulis dengan indah. Siapa nulisnya? Gak tahu. Kalau sebelumnya pertama, dia telah membaca Al-Quran. Siapa dianya? Gak tahu juga. Jamak majrur juga sama. Dulu jalasa Ahmadu ala kursi. Sekarang jadi julisal kursi. Dan zorof. Sebenarnya untuk naib fa'il itu diartikan sebagai orang asing atau kita nggak tahu siapa pelakunya. Nah, ibaratnya nih, kita pengen ditabok sama seseorang, si A misalnya. Terus
nanya, kamu yang mukul siapa? Nggak tahu. Padahal saya adalah korbannya. Berarti korbannya adalah dari naibul fa'il sendiri. Korban adalah fi'il, maka yang butuh dikorbanin adalah yang fa'ilnya dulu. Tuh, sama ketika naibul fa'il. Jadi naibul fa'il itu bersifatnya korban. Jadi korbannya nggak tahu siapa yang melakukannya. Artinya dengan naibul fa'il ini kita bisa tahu mana adalah orang yang asing atau nggak tahu siapa yang pelaku. Misalkan contoh, akala Fadil wa Ahmad. Begini, akala Ahmad ma'a Badar misalnya. Fadil telah makan bersama Ahmad. Maka yang diubah mana? Yang diubah yang tadi. Dibuang yang fi'ilnya dulu, baru diganti yang fa'il. Tuh yang akala seperti ini menjadi ukila Badrun, ukila Badar. Badar telah makan. Yang makan siapa? Kan nggak tahu. Ini menunjukkan kesimpulan juga bahwa fi'il madi itu menunjukkan dengan kata perintah, menunjukkan kata masa yang terjadi. Fi'il madi. Cirinya adalah huruf fathah semuanya. Adapun yang huruf yang selain fathah itu adalah harus dikasih taknis. Kemudian untuk fi'il mudhari menunjukkan dengan kata masa lampau. Ciri-cirinya adalah dengan dasari saufa dan sebagainya juga ditambah dengan huruf mudhari'ah. Kemudian fi'il amr cirinya adalah harus wajib kasroh. Jadi gak harus kasroh sih. Ada beberapa macam kayak itrib atau uktub misalkan. Akhadha dikata fi'il mudhari'nya apa? Akhadha berarti amrnya adalah khudh itu teman. Ya, semoga bermanfaat buat kita sebagai guru untuk mengajarkan bagi santri-santri semua, apalagi mengingat kelas 8 masih belum tahu tentang masalah naibul fa'il, bisa dipahami. Biasanya kalau pelajaran nahu seperti ini itu di pas kelas 11. Kalau kelas 11 itu masih bisa pakai begitu. Tapi insya Allah dengan seperti ini kalian tahu, oh ini cara naibul fa'il kayak gini, oh cara masuk ini gini. Nanti kalian paham sendiri. Nah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi buat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jangan like dan komen, dan nantikan untuk video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.